Bab 5011, situasinya tidak baik. Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang, raungan, ledakan, oh lala. Di kejauhan di depan, saat tipe tubuh itu hanya menyerah pada temperamen kaisar yang keras, tubuhnya penuh dengan 500 juta mil, dan binatang buas yang sangat besar itu sekali lagi melihat ke atas, mengirimkan raungan yang mengerikan. Kemudian, di antara keempat lengan horor di tubuhnya yang seperti pilar raksasa langit, dua di antaranya tiba-tiba terangkat dan menghantam kekosongan di depan sisi kiri. Ada beberapa bintang kehidupan di daerah ini, tetapi diperkirakan tidak ada kehidupan di dalam bintang-bintang itu, atau mereka telah melarikan diri, dan mereka telah bergegas ke tempat yang jauh dari kekosongan, atau mereka telah melewati gemuruh keras langit dan bumi yang tak berujung, langsung meledak dan mati. Pada saat ini, dengan dua tinju kaisar dan binatang buas yang penuh kekuatan, ada beberapa bintang kehidupan di arah depan arah ini, sepenuhnya berubah menjadi bubuk, abu terbang dan asap, dan menjadi debu kosmik. Sangat jelas, Kaisar Yi yang menduduki kendali tubuh kaisar saat ini, dan terlebih lagi, dibandingkan dengan yang sebelumnya, kaisar menjadi semakin tidak toleran, dan bahkan raungan keras rambutnya telah mengungkapkan urgensi yang jelas. Saat kaisar kembali ke kekosongan sebidang tanah ini, dalam kasus Kaisar Yi, itu setara dengan kembali ke rumahnya. Karena dia dan alam liar surga dan mata biru hanyalah sebuah kelompok. Positif. Karena ini, setelah setiap perolehan kendali tubuh binatang buas, kaisar tidak akan ragu untuk memobilisasi semua kekuatan, melemparkan pukulan lagi dan lagi, membombardir kekosongan di sekitarnya tanpa tujuan. Tujuannya adalah untuk membangkitkan lebih banyak gerakan di bagian puing ini, untuk menarik perhatian mata yang buta, hanya. Jika tujuan ini tercapai, jika dia berhasil, begitu perhatian mata liar yang menarik perhatian tertarik, bahkan jika itu hanya avatar mata surgawi, itu sudah cukup bagi kaisar, dan bersaing dengannya. Kaisar II, yang mengendalikan tubuh binatang buas, akan dikalahkan dalam sekejap, ditekan oleh yang tak terlihat, dan ditelan tanpa keinginan. Namun, dari waktu kembali ke masa sekarang, sudah 2 hari. Tubuh besar binatang buas itu terbang dari ladang bintang tempat Federasi Teran berada, dan kaisar di sepanjang jalan, di bawah kendali dia dan kaisar. Saya tidak tahu berapa banyak bintang yang telah diledakkan, dan gerakannya tidak terlalu besar. Namun demikian, kehancuran kekosongan sebidang tanah ini, yaitu mata surgawi, tetapi tidak pernah muncul, tampaknya diseret oleh sesuatu yang sangat penting, atau mata tidak dapat bertaruh di sini, atau sudah dirasakan. Kecelakaan yang terjadi di sini, tetapi tidak punya waktu untuk mengurus ini. Dua kemungkinan, tidak peduli yang mana, bagi Kaisar Yi, jelas bukan hal yang baik. Alasan mengapa dia semakin tidak nyaman adalah alasannya. Terukir ini, saat dia meledakkan lagi dengan 2 pukulan, kekuatan yang ditunjukkan oleh binatang buas itu secara signifikan lebih ganas dari sebelumnya. Setelah 2 tinju meledak, tidak hanya bintang-bintang meledak menjadi bubuk, tetapi bahkan alam semesta di sekitar bintang-bintang, yang lebarnya ratusan juta mil, jatuh ke dalam keruntuhan skala penuh, dan ada raungan aneh seperti gelombang yang menderu, cincin. Di seluruh area, lubang gelap seperti lubang hitam muncul dalam sekejap, dan aliran kekosongan yang tak berujung memacu terbuka dan melesat kemana-mana. Tetapi, semua ini masih tidak ada gunanya. Langit dan mata biru yang mengendalikan kekosongan dari sebidang tanah yang hancur ini masih hilang, dan bahkan tidak ada pertanda datangnya yang akan datang. Seseorang benar-benar cemas, yang membuatnya tidak dapat melihat harapan, karena jika langit biru dan mata hijau tidak muncul lagi, dia tidak akan dapat mendukungnya untuk waktu yang lama. Pada awal Perang Dunia I, binatang surgawi yang bergabung dengan semua suku dari seluruh keluarga surgawi, meskipun telah memasuki surga yang sebenarnya, tetapi saya tidak tahu mengapa, tetapi itu belum terlalu baik. Pada saat terobosan, cedera yang disebabkan oleh guntur surga belum sepenuhnya pulih, dan wilayah itu belum sempat stabil. Itu dibunuh oleh lebih dari 20 monster konyol dari Balai Iblis dan Aliansi Surgawi. Awalnya, adalah mungkin untuk menekan semuanya, tetapi pada saat terakhir, Yesuan, penguasa kuil iblis, benar-benar menampilkan Tianzu Suci, yang bahkan paling kuat dan kuat. Dalam sekejap, sepasang lubang besar berdiameter 50 juta mil tertinggal di tubuh besar binatang Tianji. Ini bukan masalah besar, bahkan dalam luka seperti itu, dia masih memiliki kekuatan untuk melawan, setidaknya untuk menenangkan diri. Namun, pada saat itu, Kaisar II tiba-tiba merobek segel terakhir di tubuh,
dan bersama dengan semua suku mekanik yang jatuh untuk bergabung menjadi binatang mekanik. Meskipun kekuatannya tidak sebaik dia, tetapi dia tidak takut mati, langsung bergegas maju. Aku harus bekerja keras dengannya. Dalam keadaan itu, binatang surgawi itu hampir hancur menjadi tongkat robot. Akhirnya, Changji melarikan diri ke aliran kekosongan yang tak berujung, tetapi binatang mekanik yang marah seperti mengejar mamut, dan akhirnya binatang surgawi itu benar-benar menjadi binatang mekanik. Benar-benar ditelan sedikit demi sedikit. Akibatnya, Kaisar saat ini juga diturunkan, dan kesadaran elektronik Kaisar Yi, yang awalnya berada di tubuh surgawi, muncul di tubuh binatang itu bersama Kaisar II. Ini, tidak ada jalan mundur dalam situasi ini. Dia dan Kaisar harus mati satu persatu. Pembunuhan ini dapat berakhir. Namun, meskipun Kaisar II tidak sekuat dia tidak pernah terluka, tetapi Kaisar Yi sendiri tidak pernah pulih. Meskipun itu adalah keberadaan surgawi, setelah kehilangan harta mekanik binatang surgawi, itu hanya kesadaran elektroniknya. Faktanya, itu hanya setengah langkah. Dalam hal ini, dia dan kesadaran elektronik Kaisar dalam tubuh binatang buas bertarung dan melahap satu sama lain, dan seiring berjalannya waktu, keuntungan Kaisar menjadi semakin jelas, dan dia terperangkap dalam kemunduran. Menurut derivasi Kaisar Yi, jika dia tidak lagi muncul di langit biru, dia akan terus bersikeras pada suatu hari pada saat yang sama. Pada saat itu, dia akan menyerah dan melarikan diri dari tubuh binatang buas, dan akan menamparkan tubuh surgawi dari harta mekanik tertinggi, atau hanya dapat ditelan oleh Kaisar. Bentuk, situasinya sangat buruk. Raungan, petik 2, gemuruh. Tepat saat Kaisar tertekan, arah sisi kanan Kaisar tiba-tiba datang dengan raungan yang mengerikan, diikuti oleh guntur yang menggelegar, dan kekosongan itu bergetar. Kekuatannya tidak lemah, dan itu jelas 9 langkah. Puncak kesempurnaan yang agung, yaitu surga setengah langkah. Tanpa sadar, pemandangan binatang buas itu dipindahkan dan gerakan yang ganas terlihat. Dalam sekejap, saya melihat temperamen yang ganas, dan bentuk tubuh saya hanya tingkat tinggi. Dibandingkan dengan binatang buas itu, kekecilannya seperti sebutir debu, tetapi saat ini ia tunggal. Memegang tongkat dewa di tangannya, seluruh tubuh berubah menjadi pria yang cepat, dan dia berjongkok ke arah pinggang kanannya. Dia datang, Tuan Kuil Sihir, Yesuan. Raungan, kalian semut, benar-benar berani memprovokasi dewa. Itu hanya mencari kematian. Hanya dengan sekali pandang, sang kaisar mengenali siapa orang itu. Kebencian lama menyerbu ke dalam hatinya, dia langsung marah, binatang buas itu. Menjerit, keempat lengan mekanik itu seperti pilar raksasa, ada yang mengangkatnya. Dari awal, aku bergegas ke masa lalu, raungan. Kalian semut, beraninya menantang dewa. Itu hanya mencari kematian. Hanya dengan sekali pandang, Kaisar Yi mengenali Yesuan, kebencian lama menyerbu ke dalam hatinya, dia langsung marah, binatang buas itu menjerit. Keempat lengan mekanis itu seperti pilar raksasa, ada yang mengangkat, semua kekuatan bergemuruh. Teriaknya, petik 2, suara lemah udara pecah, dan sosok Yesuan cepat berlalu, dan sekejap mata telah mencapai arah lain. Di bawah pengaruh dingin, tangan kanan menyeret tongkat dewa, sorghum di atas, dan jongkok ayo. Gemuruh, boom, tidak ada ketegangan, bahu kanan binatang itu langsung hancur, dan lubang besar muncul, tetapi baginya dengan ukuran tubuh 50.000 mil, itu tidak relevan, hanya sedikit gemetar dan sudah. Raungan, sialan, kamu memiliki kemampuan untuk bersembunyi. Tinju itu kosong, tetapi sisi lain sampai ke bahu kanan dan memberi dirinya waktu sejenak. Kaisar sangat marah, dan lengan mekanis lainnya terangkat dan menyapu ke sisi ini. Sayangnya, tempo yang keras memulai teleportasi lagi. Di bawah kilatan, sekejap mata mengubah posisinya. Tanpa ragu-ragu, tongkat dewa diambil, dan itu adalah tongkat untuk dirobohkan. Pada saat ini, temperamennya hanya kokoh, dan bentuk tubuhnya sangat fleksibel. Meskipun bentuk tubuh binatang buas itu juga sangat fleksibel, bentuk tubuhnya sejauh 500 juta mil, dibandingkan dengan temperamennya yang keras. Itu seperti debu kecil, coba. Kecepatan yang sangat cepat dan tak tertandingi, dan debu yang dapat diteleportasi di sekitar tubuh Anda terus-menerus berkeliaran di sekitar tubuh Anda. Sungguh hal yang menyedihkan untuk dipukul dengan pukulan. Yesuan diharapkan melakukan ini, jadi ia akan bergegas maju, dan bertarung dengan Kaisar dari jarak dekat. Tentu saja, tingkat serangan ini tidak membuat banyak kerusakan substansial pada Kaisar,
tetapi setidaknya dapat menahan kesadaran Kaisar Yi, dan bahkan membuatnya jatuh ke dalam kegilaan. Dalam kasus Ye Xuan, ini sudah cukup. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesempatan bagi tubuh elektronik yang telah memasuki tubuh binatang buas dan berjongkok di dalamnya. Apa yang dia lakukan? Apakah itu menggelitik Kaisar ini? Apa efek dari serangan seperti itu? Bahkan jika itu adalah 10.000 lainnya, itu tidak akan membawa kerusakan substansial pada binatang buas itu. Petik 2. Terlalu menjengkelkan, Ye Xuan, penguasa kuil, telah bosan sejauh ini, lebih suka menggelitik Kaisar, malas menungguku untuk menembak, hanya menipu terlalu banyak. Petik 2. Di kejauhan, singa yang terluka darah dan 2 ras manusia dari Federasi Teran itu kusam dan cemberut, dan semua wajah penuh dengan kemarahan dan kemarahan. Pada saat yang sama, tubuh binatang buas. Kaisar, tubuh binatang itu sangat besar dan besar, lebih dari 500 juta mil jauhnya. Faktanya, ruang tubuhnya lebih luas, hampir dapat dikatakan sebagai sepotong langit dan bumi. Bagaimanapun, Kaisar saat ini sudah menjadi kekuatan surgawi sejati. Di bagian paling tengah dunia, ada pusaran air seperti nebula yang memancarkan kemuliaan abu-abu. Pusaran air abu-abu seperti nebula ini adalah lautan binatang buas. Seperti hari ini, kesadaran elektronik Kaisar Yi dan Kaisar II semuanya berada di dalam pusaran abu-abu ini, dan avatar elektronik Ye Xuan juga telah memasuki kehidupan elektronik. Apakah itu keluarga mekanis atau formal dari keluarga surgawi, sebenarnya adalah serangkaian perubahan, yang memiliki kebijaksanaan dan kesadaran diri dari data, seperti halnya roh dari daging dan darah, itu juga merupakan keberadaan yang misterius. Avatar elektronik Ye Xuan juga hanya sekilas data elektronik. Sekarang telah menyelinap ke lautan binatang buas. Satu-satunya tujuannya adalah melahap semua data yang mewakili kesadaran elektronik Kaisar Yi dan Kaisar II. Namun, data tersebut adalah keberadaan abstrak, dan sekarang menjadi kelompok cahaya di laut. Saat ini, hanya ada 2 kelompok cahaya redup yang dapat dilihat di laut ini. Satu berwarna biru muda dan yang lainnya berwarna terang, emas. Kedua kelompok cahaya tersebut hanya sedikit lebih kecil. Kelompok cahaya biru muda adalah kesadaran elektronik Kaisar, dan emas pucat adalah Kaisar. Adapun kesadaran elektronik Ye Xuan, meskipun juga ada dalam pengetahuan ini, dan dekat dengan kesadaran elektronik Kaisar Yi, itu tidak terlihat. Sebelum avatar elektronik meninggalkan tubuh Ye Xuan menyuntikkan kekuatan spiritual murni. Saat ini, avatar elektroniknya masih dalam keadaan syok yang sempurna. Meskipun Kaisar Yi sebelumnya telah memasuki surga, bukan kesadaran elektroniknya yang memasuki surga sebagai individu yang terpisah, tetapi dengan binatang Tianji. Oleh karena itu, dari sudut pandang tertentu, itu hanya elektronik Kaisar Yi. Kesadaran masih belum menjadi keberadaan surgawi yang sejati. Itu hanya dapat dianggap sebagai sedikit paparan terhadap kesadaran tepi surga, jadi kesadaran elektroniknya berwarna emas pucat. Kaisar II sebelumnya telah merobek segel terakhir di dalam tubuh. Saat ini, kesadaran elektroniknya juga merupakan penyempurnaan besar tingkat 9 yang konyol. Namun, kesadaran elektronik Ye Xuan juga benar. Dan juga, artinya, saat ini 2 kesadaran elektronik yang cerah dan 1 yang gelap, 3 kesadaran elektronik di lautan Kaisar dan binatang buas semuanya adalah kultivasi surgawi setengah langkah. Mungkin Kaisar sedikit lebih kuat, tetapi bagaimanapun juga, dia terluka dan telah bersama Kaisar berjuang untuk satu sama lain. Tempat. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini, di antara 3 kesadaran elektronik, itu adalah avatar elektronik terakhir Ye Xuan. Karena mudah digunakan, itu adalah yang paling kuat saat ini, tetapi juga terbatas. Panggil, panggil, suara tajam udara pecah, dan 1 biru dan 1 emas memacu dalam kehampaan. Bagian depan adalah kelompok cahaya emas pucat, dan yang mengejar di belakang adalah kelompok cahaya biru yang mewakili kesadaran elektronik Kaisar. Lautan pengetahuan ini sangat luas. Area paling tengah memiliki puncak gunung kuno yang tampak seperti altar. Tingginya hanya 100 kaki, dan permukaannya terukir dengan berbagai pola rumit. Bahannya harus berupa kristal khusus. Kristal yang seperti puncak gunung ini adalah kristal penting dari binatang buas. Selama itu dimurnikan, Anda bisa mendapatkan harta mekanis dari binatang buas. Tetapi, ini membutuhkan waktu dan tidak dapat diganggu. Oleh karena itu, Kaisar-Kaisar II telah saling mengejar.
Setelah dia menelan pihak lain, dia dapat dengan aman memasuki kristal inti poros 100 kaki dan memurnikannya dalam jangka waktu tertentu. Pada saat yang sama, Kaisar untuk sementara memperoleh kendali atas binatang buas Kaisar. Saat melarikan diri dari laut, dia juga mencetak sebagian energinya untuk memanipulasi tubuh binatang buas Kaisar untuk menghadapi temperamen yang keras, jadi itu agak membingungkan. Tepat saat dia diculik di tepi inti poros puncak kurcaci, bentuk tubuhnya terhalang oleh inti poros. Ketika dia menghilang dari pandangan Kaisar yang mengejar bagian belakang, dia selalu mengikuti avatar elektronik Ye Xuan di samping. Aku akhirnya mendapatkannya. Hei, untuk sesaat, suara dengungan bernada rendah dari sedikit tembus pandang terdengar, dan sebuah kekusutan abu-abu melintas, dan setelah menelan tangkai emas pucat, itu menghilang seketika. Tanpa henti, avatar elektronik Ye Xuan berada di bawah penutup roh yang mengejutkan yang sempurna, dan dia cepat menjauh. Dia harus segera memurnikan Kaisar yang ditelan. Setelah itu, Kaisar II juga berbalik di belakang, mengungkapkan kengerian suara para dewa, dan juga terdengar pada saat ini, hei. Kaisar setelah menelan kesadaran elektronik Kaisar Yi, Ye Xuan sekali lagi mengaktifkan rahasia ajaib dari kejutan sempurna, dan memulai kecepatan, bergegas keluar binatang buas. Anda harus meninggalkan laut dan memurnikan kesadaran elektronik Kaisar Yi dengan kecepatan tercepat. Karena Kaisar menghilang, Kaisar harus curiga. Jika Anda ingin berurusan dengan Kaisar, Anda akan menelan kesadaran elektronik biru muda Kaisar. Itu sudah mustahil, lebih banyak lagi. Selain itu, pada saat yang sama, Kaisar dan Kaisar II akan ditelan bersama dan kemudian disempurnakan. Ini bukan kebijakan yang aman. Jika terjadi kecelakaan, itu akan dilawan. Bagaimanapun, kesadaran elektronik kedua orang tua ini tidak lebih lemah dari mereka sendiri. Cara yang paling aman adalah menelan satu, memurnikannya, dan kemudian menelan yang lain dengan paksa, dan kesadaran elektronik Kaisar Yi, yang baru saja ditelan, tampaknya membutuhkan waktu. Ye Xuan sekarang harus berpacu dengan waktu, karena untuk hilangnya Kaisar Yi secara tiba-tiba, meskipun Kaisar II curiga, dia tidak akan bergegas ke kristal nuklir hub Kaisar, yang seperti puncak kurcaci, dan memurnikannya. Tetapi jika tidak ada kecelakaan, Kaisar II harus segera kembali kepada Tuhan. Pada saat itu, dia tidak akan ragu untuk bergegas ke pusat kristal nuklir, memurnikan. Tentu saja, dibutuhkan sejumlah waktu untuk sepenuhnya memurnikan kristal nuklir pusat, dan proses ini tidak dapat diganggu. Setelah diganggu, itu akan ditinggalkan dan akan berbahaya bagi dirinya sendiri. Dan juga, karena alasan inilah Kaisar Yi dan Kaisar Er telah bersaing begitu lama di lautan binatang buas, dan mereka tidak pernah memasuki pusat kristal nuklir dan mulai memurnikan. Dapat dikatakan bahwa sekarang Ye Xuan dan Kaisar II bersaing untuk perbedaan waktu. Jika Kaisar II pertama-tama memurnikan kristal nuklir pusat secara menyeluruh, dan Ye Xuan masih gagal memurnikan kesadaran elektronik Kaisar Yi, maka semuanya akan ditinggalkan. Bahkan jika Ye Xuan menyelesaikan menelan, saya khawatir itu tidak akan dapat melakukannya. Setelah dia memurnikan kristal nuklir hub, dia menunggu penguasa sejati tubuh Kaisar, dan lautan binatang buas telah menjadi rumahnya. Pada saat itu, Kaisar II bergantung pada kekuatan kristal nuklir, dan kesadaran elektronik Ye Xuan dapat ditelan. Oleh karena itu, dia harus merampok kesadaran elektronik Kaisar sebelum Kaisar II selesai. Pada saat itu, bahkan jika kristal nuklir penting yang seperti puncak kurcaci masih belum disempurnakan oleh Kaisar, Ye Xuan memasuki kesadaran binatang. Setelah laut, saya dapat segera mengganggunya, dan membiarkannya menyerah. Pikiran-pikiran ini melintas di otak, dan Ye Xuan tidak ragu-ragu. Setelah diam-diam bergegas keluar dari Kaisar dan mengetahui laut, dia menemukan tempat terpencil untuk bersembunyi, dan segera meluncurkan pemurnian penuh. Dengan sesaat, Raja Binatang Buas itu mengetahui laut. Kelompok cahaya biru muda dari kesadaran elektronik kedua Kaisar berkeliaran di seluruh bagian laut. Setelah memastikan bahwa tidak ada jejak Kaisar Yi, itu berhenti pada saat ini dan berhenti di sisi kristal nuklir hub. Dia tampaknya ragu-ragu, memikirkan sesuatu, mungkin curiga bahwa ini hanyalah jebakan, tetapi pada akhirnya, Kaisar II membuat keputusan untuk menggigit gigi. Setelah 10 menit, kelompok cahaya biru muda yang berdiri diam di sisi kristal nuklir hub tiba-tiba menghantam hub inti puncak pendek Baizang. Aku baru saja menghilang.
Dunia luar, alam semesta di langit. Hei, Kaisar, binatang menjerit dan menjerit. Pada tubuh, raksasa panda yang mengerikan sejauh 500 juta mil, keempat lengan seperti pilar langit raksasa semuanya melambai, seperti nyamuk, melambai liar di depan dan di belakang sosok itu. Kaisar, sedikit akan menjadi gila, temperamen keras yang berdarah ini benar-benar menyempitkan tubuhnya hingga setinggi Zhang-Zhang, seperti sedikit debu, telah terjerat dalam dirinya yang mengetuk dan memukul, meskipun tidak menyakitkan, tetapi itu benar-benar menyebalkan. Ditambah dengan kegelisahannya saat ini, dia tidak bisa menutup mata terhadapnya, dan dia tergoda untuk menyingkirkan api yang sebenarnya. Dia hanya ingin membunuh jari ganas seperti nyamuk ini. Panggil, suara samar udara pecah, dan tempo ganas itu diteleportasi lagi. Kali ini langsung menuju kepala Kaisar, yang seperti sarang lebah dengan segudang segi. Petik 2. Gemuruh. Hei, yang tua itu tidak ragu-ragu, dan bentuk tubuhnya muncul begitu saja. Pertama kali, dia melepaskan tongkat dewa, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan berjongkok. Suara ledakan keras datang, dan di segi yang tak terhitung jumlahnya di kepala Kaisar, dua bagian langsung meledak, tetapi dua area yang meledak sama sekali tidak mencolok dibandingkan dengan kepala binatang buas yang besar itu. Itu bukan cedera serius, diperkirakan itu adalah cedera kulit. Yang mengejutkan adalah setelah tongkat ini jatuh, bentuk binatang buas yang sangat besar itu tiba-tiba terguncang, dan langsung mandek. Keempat lengan mekanik yang diayunkan juga jatuh, seolah-olah tiba-tiba hilang. Kesadaran, hal-hal ini memang benar. Pada saat ini, kelompok cahaya keemasan samar yang mewakili elektronik Kaisar kesadarannya ditelan oleh tubuh elektronik Yesuan. Kontrol harta karun mekanik binatang buas itu masih di bawah kendali Kaisar Yi, sehingga saat kesadaran elektroniknya ditelan, binatang buas itu tiba-tiba akan diam. Tepat pada saat ini, tongkat dewa yang kejam berjongkok di kepala Kaisar, dan waktunya pas, tampaknya orang-orang akan merasa bahwa Kaisar tampaknya bodoh oleh tongkat, dan dia harus mengatakan bahwa semua ini sedikit kebetulan. Awalnya, setelah kesadaran elektronik Kaisar Yi ditelan, Kaisar II segera mengambil alih kendali tubuh Kaisar, tetapi saat ini Kaisar sama sekali tidak memiliki psikologis, dan kelompok cahaya keemasan pucat yang mewakili kesadaran elektronik Kaisar tiba-tiba menghilang. Semua ini terlalu aneh, dia mencari di sekitar dunia binatang buas. Selain itu, setelah pencarian gagal, Kaisar II tidak akan dekat dengan kendali tubuh binatang buas saat ini. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu, untuk memasuki Kaisar dan mengetahui laut. Bagian dalam inti-inti sedang disempurnakan dan disempurnakan. Hanya dengan menyelesaikan langkah ini, harta karun binatang buas itu benar-benar miliknya, dan tidak seorang pun dapat mengambilnya. Singkatnya, dengan hantaman tongkat yang keras ini, bentuk tubuh binatang buas yang besar itu tidak akan bergerak sejenak, dan bukan hanya sekarang, dia tidak akan memiliki gerakan apapun untuk waktu yang singkat di masa mendatang. Mungkin waktu yang harum, mungkin lebih lama, atau mungkin lebih pendek. Untuk semua ini, sifat kerasnya secara alami sangat cerah, dan dia langsung menutup tongkat dewa di antara tangannya, dan kemudian dengan mudah duduk di atas binatang buas. Adegan ini terlalu aneh, melihat singa penghisap darah di langit yang jauh dan dua ras manusia dari Federasi Teran, kaki. Setelah beberapa saat, mereka tiba-tiba mengubah wajah mereka. Di bawah setrum tubuh, mereka menghela nafas dingin dan berbisik. Ya Tuhan, apa yang Yesuan, penguasa kuil, lakukan? Kaisar benar-benar dipukuli olehnya, tongkat. Aku menjatuhkan tamparan, ini adalah keberadaan tertinggi yang telah memasuki surga yang sebenarnya. Dalam waktu sesingkat itu, dia dengan mudah dipecahkan olehnya. Tapi, apakah ini mungkin? Petik 2. Ini tidak penting, pertanyaan kuncinya adalah, Yesuan, apa yang dia duduki di kepala Kaisar? Sulit untuk melumpuhkan binatang buas Kaisar, tetapi ini adalah kesempatan anugerah untuk menghancurkan tanganmu. Duduk saja diam, apakah dia bodoh? Dalam kehampaan, amarah yang keras masih duduk di lutut kepala besar Kaisar, dan menutup mata, seperti retret dalam retret. Listrik, anak itu juga miliknya sendiri, dia memiliki kepercayaan diri, jadi dia tidak bermaksud memasuki tubuh binatang buas dan berpartisipasi dalam pertempuran khusus ini. Faktanya, sekarang setelah Kaisar ditelan, Kaisar II juga memasuki pertemuan dan penyempurnaan kristal nuklir hub yang seperti puncak kurcaci. Harta karun mekanis binatang buas itu untuk sementara tidak berawak, seperti boneka siapapun.
Memang benar bahwa itu tidak dapat ditinggalkan dalam kehampaan untuk mengabaikannya. Badai, duduk di kepala-kepala kaisar, pada kenyataannya, tujuan utamanya adalah untuk melindungi harta karun mekanis ini, lagi pula, itu miliknya segera. 10.000, mata yang buta, mata biru tiba-tiba datang, dia juga bisa mencoba untuk mengambilnya pertama kali, agar tidak diambil oleh surga dan mata biru. Dalam kekosongan puluhan miliar mil jauhnya, singa berlumuran darah dan dua ras manusia dari Federasi Terran belum pergi, dan mereka telah menonton dari jauh di langit yang jauh. Semua yang terjadi di sini pada hari itu terlalu aneh, mereka harus bersedia melihat hasil akhirnya. Faktanya, sekarang, ketiga orang tua ini telah melihat bahwa masalahnya salah. Bahkan dapat dikatakan bahwa masih ada beberapa spekulasi dalam ketidakjelasan, tetapi tebakan semacam ini terlalu menakjubkan, bahkan mereka semua tidak pasti, hanya aku tidak bisa mempercayainya. Pada saat yang sama, ruang di dalam tubuh kaisar diketahui laut. 1. Daerah yang sangat terpencil, avatar elektronik Yesuan yang mengaktifkan roh yang bergoyang sempurna dan rahasia kekuatan, berjongkok di sini, dan sepenuhnya memurnikan kesadaran elektronik Kaisar Yi yang baru saja ditelan. Saat ini, tubuh binatang buas itu sunyi, tanpa suara apapun, dan itu mengerikan, tetapi tidak terlihat, ada napas yang sangat penting dalam rendering dan dispersi. Tidak, pada Yesuan, atau Kaisar II yang telah memasuki kristal nuklir hub Kaisar di laut, mereka semua bekerja keras untuk bersaing satu sama lain. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Yesuan memurnikan kesadaran elektronik Kaisar Yi, dan Kaisar II memurnikan dan kimia, itu adalah inti utama dari binatang buas. Dalam pemurnian yang menegangkan ini, waktu berlalu dengan cepat. Bahkan dapat dikatakan bahwa Yesuan, yang hatinya terbenam dalam pemurnian, tidak merasakan keberadaan waktu. 1. Waktu dupa, silau telah berlalu. Kesadaran elektronik Kaisar Yi, yang ditelan oleh Yesuan, akhirnya benar-benar disempurnakan. Sejak saat ini, Kaisar Yi tidak ada lagi, dan klan Tianji yang hancur total telah menjadi istilah sejarah. Setelah melahap dan memurnikan kesadaran elektronik Kaisar Yi, avatar elektronik Yesuan jauh lebih kuat. Jika kekuatan magis dari guncangan sempurna dihilangkan sekarang, Anda dapat melihat kelompok cahaya berwarna abu-abu. Awalnya berwarna abu-abu, karena menelan kesadaran elektronik Kaisar Yi, dan sangat dekat dengan surga yang sebenarnya, jadi itu adalah sentuhan emas. Seperti, abu-abu dan emas ini berpadu sempurna, lebih primitif, memperlihatkan atmosfer yang tebal dan misterius. Berteriak, tanpa ragu-ragu, Yesuan, yang masih dalam semangat gegar otak dari guncangan sempurna, adalah yang pertama kali tersapu, berkedip ke laut, bagian depan Kaisar dan pusat laut, hub yang seperti puncak kurcaci kristal nuklir tercermin. Dalam bidang penglihatan, di tengah kristal inti, ada warna biru samar seperti cacing. Kaisar II masih memurnikannya, dan itu belum berakhir. Otak, di tengah pikiran ini, Yesuan telah menggantung di seluruh hati mata yang buta, dan akhirnya jatuh kembali sepenuhnya. Kemudian, dia bergegas langsung menuju kristal nuklir yang penting. Bahkan sebelum dan sesudahnya, tidak ada perlambatan, seperti petir tak terlihat, menghantam langsung. Meskipun kristal inti binatang buas itu padat, itu adalah kristal antara transparan dan tembus cahaya, dan kesadaran elektronik Kaisar R dan Yesuan semuanya hanyalah sepotong data dalam bentuk kelompok cahaya. Seolah-olah itu adalah dewa atau kekuatan spiritual, itu tidak terlihat dan lebih rendah, sehingga dapat dengan mudah diakses tanpa pengaruh apapun. Kristal inti hub ini seperti puncak pendek, tingginya hanya 100 kaki, dan diameternya sekitar 20 kaki. Oleh karena itu, setelah Yesuan masuk, dia langsung melihat Kaisar II di pusat kristal inti. Pada saat ini, Kaisar II bukan lagi kelompok cahaya biru muda yang tidak dapat melihat bentuknya. Ketika dia memurnikan kristal inti binatang buas Kaisar, dia memanifestasikan tubuhnya sendiri, tetapi sangat kecil, bentuk tubuhnya hanya tinggi, dan itu masih keberadaan energi. Ketika Yesuan bergegas ke kristal inti yang sangat penting, Kaisar II segera memiliki induksi. Meskipun dia tidak melihat bentuk tubuh Yesuan, dia tidak menangkap napas Yesuan. Semuanya berada dalam kejutan sempurna dari rahasia kekuatan spiritual. Di bawah. Namun, bagaimanapun juga, dia sedang menyempurnakan inti penting dari binatang buas ini, dan prosesnya telah berlalu setengah jalan. Jika Yesuan tetap di luar dan tidak menyentuh kristal nuklir dari hub ini,
Kaisar II secara alami tidak akan bereaksi. Namun begitu Yesuan memasuki bagian dalam inti nuklir, jika Kaisar masih tidak menyadarinya, maka itu benar-benar aneh. Siapa? Mata, di bawah kilatan cahaya, Kaisar yang memadatkan para dewa dan memurnikan menoleh dan melihatnya. Suara para dewa juga terdengar, menunjukkan arti kewaspadaan dan peringatan, tetapi tatapannya dengan cepat menjauh, karena meskipun dia menyadari bahwa yang tidak diketahui ada di dalam inti poros, dia tidak tahu siapa pihak lain itu, jenis keberadaan apa, dan tidak tahu di mana orang-orang itu. Yesuan secara alami tidak akan menanggapinya, berhati-hati dan diam-diam mendekati perlahan, dan dalam proses ini, Kaisar II, yang tiba-tiba mendapat peringatan dari hatinya, untuk sementara menghentikan pemurnian kristal nuklir dari hub Kaisar, dan berbalik untuk melihat-lihat tubuh ini. Pada saat ini, hatinya tiba-tiba muncul dengan perasaan yang sangat tidak menyenangkan, seolah-olah bencana kepunahan akan segera datang, dan tali jantung tiba-tiba melompat keluar. Dia sebelumnya menduga bahwa hilangnya kesadaran elektronik Kaisar Yi secara tiba-tiba pasti aneh. Sekarang, dia akhirnya mengkonfirmasi hal ini. Jika dia tidak mengungkapkan keberadaan misterius yang tidak diketahui, dan dia tidak tahu di mana harus bersembunyi, dia pada dasarnya tidak berani tenang lagi untuk memperbaiki pusat binatang buas Kaisar. Pada saat ini, desahan-desahan tiba-tiba terdengar di sisinya, dan itu masuk ke telinga. Dalam sekejap, bentuk tubuh Kaisar terkejut. Dia berteriak, "Kamu adalah Yesuan, ini tidak mungkin." Petik 2, panggil. Hampir pada saat yang sama dengan seruannya, mantra abu-abu keemasan melintas, dan sekejap mata telah mencapai bagian depan Kaisar II. Di bawah kehancuran emas, Kaisar hanya secara langsung bentuknya terbungkus di dalamnya, seperti burung layang-layang. Semua ini terjadi terlalu cepat, dan kemudian Dewa Dua tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah bersembunyi di kegelapan untuk membuat hantu. Yesuan, dia tidak berharap untuk tetap ada, dan di bawah keterkejutan hatinya, tidak ada waktu untuk membuatnya. Reaksi apapun akan langsung ditelan oleh Yesuan dalam api batu cahaya. Pada saat yang sama, desahan kedua Yesuan juga samar-samar, yaitu, "Saya tidak tahu Kaisar II, dapatkah saya mendengarnya?" Dengan desahan napas ini, pertempuran untuk memperebutkan binatang buas berakhir dengan ini. Namun, binatang buas itu belum jatuh ke dalam kendali Yesuan. Setidaknya, dia belum memurnikan kristal inti nuklir, dan semua ini harus menunggu sampai kesadaran elektronik Kaisar kedua disempurnakan, dan kemudian dapat dibuka dengan aman. Tidak, kemudian, ada tudung di dalam tubuh yang belum disempurnakan, dan tidak lebih lemah dari kesadaran elektroniknya sendiri. Dalam hal ini, ia terganggu untuk memurnikan kristal inti hub. Jika terjadi perubahan yang tidak disengaja, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Sebenarnya, meskipun semuanya telah beres, Yesuan tidak mengendur karena dia masih membutuhkan waktu tertentu, tetapi mata hijau dari hutan belantara kemungkinan akan datang kapan saja. Meskipun Kaisar telah melempar begitu lama, Tiandao Qingyan tidak pernah muncul, tetapi menurut turunan Yesuan, Kaisar Yi membuat gerakan besar seperti itu sebelumnya, dan itu telah berlangsung lama. Sudah 2 hari berlalu, mustahil untuk tidak merasakannya. Alasan mengapa itu tidak pernah muncul, itu harus diseret oleh hal yang sangat penting, dan tidak ada cara untuk menariknya kembali. Tetapi sekarang, dengan lemparan yang terus-menerus, Kaisar yang berteriak dan tertegun ditelan. Pecahan-pecahan hutan belantara dan langit ini berlanjut selama 2 hari, dan sisa langit terhenti. Hutan belantara surga dan mata alami secara alami dapat menyadari bahwa itu pasti ada di sini. Suatu jenis perubahan terjadi. Oleh karena itu pasti akan menyelesaikan masalah di tangan sesegera mungkin, atau untuk sementara waktu meletakkannya dan meluangkan waktu untuk melihat apa yang terjadi. Artinya, sebelum Yesuan meraih waktu dengan Kaisar II, dan sekarang, dia bergegas ke waktu dengan Hongyan Tiandao Qingyan. Dia harus mengambil kesadaran elektronik Kaisar II dan binatang buas Kaisar sebelum langit biru bergegas. Kristal nuklir hub, semua pemurnian. Tentu saja, bahkan jika tidak ada pemurnian, langit biru akan datang. Bagi Yesuan, Kaisar pada dasarnya tidak mungkin lagi. Temperamen yang keras masih dijaga di tubuh luar Kaisar. Bahkan jika avatar elektronik tidak menyelesaikan semua ini, begitu langit yang berduka dan mata biru maju terlebih dahulu, kala jengking yang keras juga akan mengorbankan Sen Nongding, yang akan menjadi tubuh harta mekanik binatang raksasa sejauh 500 juta mil.
penghasilan di antara mereka, tetapi jika demikian halnya, Ye Xuan berada dalam situasi yang sulit dengan langit biru dan mata biru. Meskipun ia memiliki kekuatan yang kuat di tangannya, itu hanya dapat digunakan sebagai semacam pencegah. Itu tidak dapat dirangsang pada saat-saat terakhir. Jika tidak, setelah diaktifkan, Ye Xuan akan jatuh ke dalam kelemahan. Tidak ada kekuatan untuk melanjutkan. Dalam menghadapi keberadaan langit biru, kombinasi terbaik adalah orang kuat yang telah memasuki surga dan bumi yang sebenarnya, dan dilengkapi dengan Ye Xuan yang memiliki Xingqiang Shentong Tianzu. Siapapun dapat menembak kapan saja, dan bertarung melawan alam liar di alam liar, bahkan jika itu bukan lawan, tetapi setidaknya ia harus memiliki kemampuan untuk terjerat dengan bagian depannya, bahkan jika itu ditekan, tetapi selama ia dapat menahan banjir langit, jangan jadi dia begitu Anda mendapat tembakan, Anda akan langsung membunuhnya, dan Ye Xuan, yang memegang busur langit, melihat ke samping dan membentuk penghalang. Untuk kombinasi seperti itu, bahkan jika itu adalah mata liar, itu mungkin terlalu tabu. Jika binatang buas itu benar-benar memurnikan, kombinasi seperti itu akan terbentuk dalam sekejap. Pada saat itu, Kaisar akan keras melawan banjir dan mata biru akan tertahan, dan Ye Xuan akan terhalang di samping, dan itu pasti akan memaksa pihak lain untuk menyerah. Untuk benar-benar mustahil untuk memiliki keuntungan dari terpengaruh oleh Ye Xuan. Oleh karena itu, apakah Kaisar dapat sepenuhnya memurnikan dan memurnikan sebelum jatuhnya langit biru, dan mengendalikannya di tangan, bagi Ye Xuan, sangat penting. Semua ini adalah cerita panjang, tetapi dalam sekejap di benaknya. Tanpa ragu-ragu, dia bergegas keluar dari pusat inti Kaisar pada saat pertama, dan tidak lagi mengerahkan goncangan sempurna dari kekuatan spiritual untuk menyembunyikan sosok dan napas, karena itu sama sekali tidak perlu. 1. Setelah menebangnya, Ye Xuan sepenuhnya mengerahkan upayanya untuk memurnikan kesadaran elektronik Kaisar II yang baru saja ditelan. Kali ini, mungkin karena dia telah menelan Kaisar Yi, kesadaran elektroniknya semakin kuat dan kuat. Banyak alasan, jadi pemurnian kesadaran elektronik Kaisar, kecepatannya secara signifikan lebih tinggi dari sebelumnya. Hanya setengah kolom dupa, dan semuanya berakhir. Setelah menyempurnakan kesadaran elektronik Kaisar Yi, kesadaran elektronik Ye Xuan adalah kelompok cahaya emas abu-abu, tetapi sekarang, dengan penyempurnaan kesadaran elektronik Kaisar II secara menyeluruh, kelompok emas abu-abu kemasan ini telah menjadi murni. Warna emas mengungkapkan sentuhan atmosfer suci. Saat ini, hanya avatar elektronik Ye Xuan, yang merupakan kesadaran elektronik dalam bentuk kelompok cahaya, yang telah sangat dekat dengan surga yang sebenarnya. Bagaimanapun, sebelum melahap, itu sudah menjadi puncak kesempurnaan agung tingkat ke-9. Kemudian, itu menelan Kaisar Yi dan Kaisar II yang tidak lebih lemah darinya. Kaisar Yi bahkan pernah memasuki binatang surgawi. Sebagai tubuh, bersama dengan guntur surga, dan keberadaan keadaan surgawi yang sebenarnya, tidak. Namun, dia tidak mengendurkan kewaspadaannya karena kegembiraan hatinya. Saat ini, kesadaran elektronik Kaisar II telah disempurnakan, tetapi untuk mengendalikan binatang itu sepenuhnya, masih ada tautan terakhir yang harus diselesaikan. Itu adalah kristal nuklir penting dari binatang pemurnian. 1. Setelah langkah ini selesai, bahkan jika Dewa Langit dan Bumi yang berduka datang, Ye Xuan dapat memiliki ambisi untuk menghadapinya dan beredar bersamanya. Langkah terakhir, semuanya akan segera berakhir. Panggil, dengan bisikan mimpi buruk, kelompok cahaya keemasan yang mewakili kesadaran elektronik Ye Xuan terpacu dalam sekejap, dan sekejap mata telah menghilang ke depan hub Kaisar. Dalam hal ini, pemurnian kecepatan penuh dimulai. Pertama, sebelumnya, Ye Xuan memurnikan kesadaran elektronik Kaisar, menggunakan kolom waktu dupa, dan pada saat itu, memasuki hub Kaisar kristal nuklir Kaisar, meskipun penyelesaian pemurnian kristal nuklir, tetapi prosesnya sudah lebih dari setengah jalan, dan juga artinya, jika tidak ada gangguan dari Ye Xuan, maka Kaisar II akan sepenuhnya memurnikan kristal inti Kaisar, dan kemudian sepenuhnya mengendalikan harta mekanik surgawi dari binatang buas, itu seharusnya memakan waktu 2 pilar. Tetapi sekarang, kesadaran elektronik Ye Xuan telah menelan Kaisar Yi dan Kaisar II, yang jauh lebih kuat daripada Kaisar II pada waktu itu. Oleh karena itu, menurut turunannya, Ye Xuan saat ini secara menyeluruh memurnikan pusat inti Kaisar. Waktu yang dibutuhkan harus dalam kolom dupa, tidak pernah melebihi kolom dupa. Segera,
Waktu untuk sebagian besar dupa bergoyang. Dunia luar, alam, semesta, langit. Saat ini, kesadaran elektronik Kaisar Yi dan Kaisar II telah ditelan, dan telah sepenuhnya disempurnakan, dan Ye Xuan, yang telah menyelesaikan semua ini, telah memasuki inti-inti Kaisar dan telah melakukan pemurnian dan pemurnian menyeluruh waktu lagi. Untuk sementara waktu, inti binatang buas raja akan sepenuhnya disempurnakan. Tetapi pada saat inilah drama gemuruh tiba-tiba jatuh. Boom, booming, tanpa peringatan, seluruh alam semesta hampa, tiba-tiba gempa bumi dahsyat bergetar. Situasi ini belum pernah terlihat sebelumnya, bahkan Ye Xuan belum pernah mengalaminya. Ini seperti akhir malapetaka yang sebenarnya. Otak, di tengah pikiran ini, jongkok hebat di kepala-kepala Kaisar tiba-tiba membuka matanya, dan ada kilatan cahaya samar di bagian bawah kalajengking, berbisik, akhir dari banjir, akhirnya menyeluruh, jatuh. Boom, petik 2, gemuruh. Pada saat ini, seluruh alam semesta hampa, tiba-tiba gempa bumi dahsyat bergetar, cuacanya menakjubkan, seolah-olah akhir malapetaka yang sebenarnya telah tiba, teriakan keras dari kepala Kaisar tiba-tiba membuka matanya. Di kedalaman dasar jongkok, ada kilatan ketidaktahuan, dan berbisik, akhir dunia, akhirnya, semuanya telah tiba. Pada saat itu, Ye Xuan akhirnya mengerti bahwa Kaisar telah menghabiskan pikirannya dan melemparkan kekosongan tanah yang hancur ini begitu lama, mengganggu gerakan yang begitu besar, tetapi mengapa mata hijau dari jalan yang penuh teka-teki itu tidak pernah muncul? Itu benar-benar tidak bersalah, karena telah terseret oleh hal-hal yang lebih penting. Pada saat itu, langit yang menyedihkan dan mata hijau seharusnya menjadi proses terakhir untuk meluncurkan semacam pengaturan untuk mempromosikan datangnya akhir banjir skala penuh. Namun, mungkin juga terasa bahwa tidak perlu berhenti dulu. Mari kita lihat sisi ini, karena proses terakhir ini akan segera selesai. Misalnya, inilah yang terjadi sekarang. Dengan berakhirnya proses terakhir, akhir dari banjir akan segera berakhir. Mata hijau surga dan kehendak akan segera datang ke sini, dan tidak akan mudah pergi. Semuanya berbeda, dan dengan jatuhnya akhir banjir secara menyeluruh, semua pecahan kekosongan yang telah runtuh sepenuhnya dalam pertempuran pertama banjir akan bersatu dan terhubung dengan ruang kosong tanah Ye Xuan. Itu bukan jenis koneksi dengan lubang cacing kosmik, atau lorong kekosongan, tetapi integrasi yang lengkap dan menyeluruh, tidak lagi terpisah satu sama lain, atau bahkan pemisahan, seperti bidang berbintang Ye Xuan mulai sekarang. Pergi ke Suseng atau Federasi Teran, mudah untuk pergi lurus, tanpa hambatan. Artinya, banyak bagian kekosongan yang hancur di awal semuanya akan cocok bersama sepenuhnya, seperti cermin yang pecah. Justru karena inilah sebidang tanah tempat dia berada saat ini sebagai cermin utama reruntuhan langit dan bumi, akan sangat bergetar hebat, sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Adegan seperti itu bukan hanya goyangan Ye Xuan, singa-singa berlumuran darah di luar puluhan miliar mil di kejauhan dan dua ras manusia dari Federasi Teran, dan bahkan sosok yang ketakutan itu gemetar. Kami belum pernah melihat adegan seperti itu, dan kami juga menyadari apa yang akan terjadi. Adapun kekuatan-kekuatan besar dari pasukan kecil dan menengah dan kelompok-kelompok etnis di bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di bidang bintang ini, mereka biasa melarikan diri dalam kehampaan, atau mengendarai berbagai kapal perang, atau langsung di kehampaan dalam daging. Tetapi pada saat ini, dengan semua jarak di semua arah, seluruh bagian dari kekosongan tak berujung yang luas, seluruh langit dan bumi bergetar hebat, dan mereka tiba-tiba menjadi tercengang. Wajah, naik turun menunjukkan warna putus. Asa yang lengkap dan berhenti di kekosongan. Tidak ada cara untuk berhenti, karena dalam menghadapi getaran hebat di seluruh dunia, mereka sama sekali tidak tahu di mana mereka berada, dan mereka tidak tahu kemana mereka harus melarikan diri. Petik 2, boom, booming. Pada saat ini, udara virtual di sisi kanan langit, gemuruh yang menghancurkan bumi tiba-tiba membuat pukulan besar, dan melihat sekeliling, dan udara imajiner di luar jarak 100 miliar mil tiba-tiba menerobos celah besar seperti surga. Di dalam celah itu, tampaknya ada sepotong langit dan bumi yang meremas ke dalam, dan tidak ada yang bisa dilihat pada awalnya, tetapi segera, ketika retakan menghilang, dunia di arah itu tiba-tiba lebih luas, bahkan napas yang menyebar, dan sebelumnya itu berbeda. 1. Medan bintang aneh muncul, membentang dari posisi di luar 100 miliar mil hingga terjauh, hingga batas kekuatan pengetahuan para dewa tidak dapat dicapai. Ye Xuan mengenali kekosongan bagian ini hanya dengan satu pandangan.
Ini adalah kekosongan misterius yang dia dan mayat bayi tanpa kepala masuki di belakang tungku dan akhirnya menyelamatkan kura-kura raksasa berongga. Kekosongan misterius ini memiliki sejumlah besar bintang kuno, dan ada beberapa retakan dengan berbagai ukuran. Saat ini, bintang-bintang dan retakan ini masih ada, tetapi hutan belantara kuno yang berjongkok dalam penyembuhan yang terluka, tetapi mereka telah menghilang. Bahkan beberapa tempat yang telah terdegradasi, hanya menyisakan puing-puing, sekarang kosong. Gemuruh. Boom. Petik 2. Aku tidak menunggu Yesuan untuk memikirkannya, untuk memahami keberadaan makhluk-makhluk kuno, dan arah lain untuk memfasilitasi drama menderu yang serupa, biarkan dia menyelinap dalam dingin, tanpa sadar berbalik untuk melihat. Kali ini, jelas ada lebih dari satu tempat di daerah tempat mahakarya menderu datang, dan ada yang jauh dan dekat, dan tempat-tempat terjauh bahkan tidak dapat mendeteksi bahkan dewa-dewa yang kuat dari setengah langkah Yesuan. Bagaimanapun, dia sebenarnya bukan lingkungan surgawi. Jika Anda ingin membuat pengetahuan Tuhan menutupi semua sudut dan celah di satu dunia, itu adalah cara surga yang nyata. Jangan, di arah, itu dapat disimpulkan secara kasar. Arah di mana aliansi bintang berada harus menjadi bidang kosmik kedua yang terintegrasi ke dalamnya. Arah aliansi bangsa-bangsa harus menjadi integrasi bidang kosmik pertama. Paket, hal yang sama berlaku untuk Federasi Teran, dan integrasinya jelas merupakan alam semesta ketiga. Ketiga tempat itu telah menyelesaikan integrasi bidang-bidang sudut tiga bidang bintang utama di dunia. Oleh karena itu, sekarang akhir dunia sudah dekat, tiga bintang utama di dunia akan bergabung dari bidang tersebut. Menggabungkan sebidang tanah yang hancur ini, bidang utama langit, kecuali. Di ketiga arah ini, area lain juga memiliki fenomena gemuruh yang tiba-tiba. Dalam lingkup penjelajahan Yesuan, dia melihat setidaknya 67 retakan kehampaan yang tiba-tiba, masing-masing dengan sudut. Kekosongan itu meremas dan menyatu. Di antara mereka, Yesuan melihat bidang bintang yang dikurung, melihat sumber kejahatan dan bidang bintang, dan beberapa bagian ruang besar dan kecil yang telah lewat ketika memasuki kehampaan tanah utama hutan belantara, ketika. Pada hari-hari awal perang, seluruh hutan belantara yang luas hancur, dan runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi sekarang, saya tidak berani mengatakan bahwa semua pecahan telah kembali, karena sangat mungkin beberapa pecahan telah jatuh ke langit. Aliran kekosongan yang tak berujung. Namun, menurut derivasi Yesuan, ia ditemukan oleh Tiandao Qingyan yang berduka, dan ia menggunakan cara yang mengejutkan untuk menampilkan metode rahasia. Sekarang ia telah ditarik sepenuhnya, dan ukuran serta fragmentasi satu sama lain harus setidaknya 80%. Booming. Oh, tepat saat ia terpesona, duduk di kepala-kepala kaisar, melihat pemandangan megah yang sulit ditemui di zaman dahulu, udara virtual di kejauhan ratusan miliar jauhnya, tiba-tiba sebuah pemboman yang mengerikan datang. Cincin. 1. Jalan bergemuruh dan menggelegar retakan besar di dinding kehampaan, dan bola mata seperti bintang besar ditarik keluar dari celah itu. Itu adalah banjir langit biru. Hei, Fu, begitu ia muncul, tatapannya menyapu dari Kaisar dan Yesuan, mengunci udara. Mengikuti, namun, ada siulan yang dalam dan tidak mencolok di kehampaan, semut kecil, sebenarnya merencanakan surga. Apakah kau bertanya padaku, duniaku, akulah tuannya, di dalam tubuh Kaisar, ketahuilah lautan. 1. Waktu dupa harum telah berlalu, dan avatar elektronik Yesuan selalu berada di inti pusat lautan suci Kaisar. Benar, segala sesuatu yang terjadi di dunia luar, dia sama sekali tidak tahu, bahkan jika dia tahu itu tidak akan memiliki reaksi apapun, karena sekarang dia sepenuhnya menyempurnakan pusat inti Kaisar, dan dia tidak bersalah. Booming. Di luar, seluruh bagian reruntuhan-reruntuhan langit dan bumi bergetar hebat. Sama seperti akhir dunia yang sebenarnya, tubuh binatang buas itu sangat besar, tetapi bagaimanapun juga, dalam kehampaan ini, secara alami tidak bisa sendirian. Dengan seluruh kekosongan getaran, tubuh binatang buas yang besar juga bergetar, seperti halnya pengetahuan tentang lautan. Yesuan menyadari bahwa situasinya suram, tetapi dia bahkan tidak berani mempertimbangkan hal-hal lain. Yang terpenting sekarang adalah menyempurnakan inti-inti Kaisar secara menyeluruh dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan yang lainnya dapat menyerah pada ini. Waktu terus berlalu, dan segera, sudah 10 kali lipat. Petik 2. Oh, pada saat ini,
Kristal nuklir bagian tengah kaisar dan lautan laut tiba-tiba meledak menjadi tenda emas yang tak berujung, dan terdengar suara dengungan rendah dan terus-menerus. Mang emas menyebar, dan seluruh hamparan binatang buas yang luas ditutupi oleh laut. Pada saat ini, kaisar dan binatang buas yang awalnya mati dan mati mengetahui laut. Tiba-tiba, tampaknya hidup, dan lautan emas muncul dari udara. Kristal-kristal itu tenggelam, dan tidak lagi terlihat. Hanya ada satu aliran gelombang yang mengamuk dan menderu tanpa henti. Hualala, ketika langit Taoistian membengkak, ketika sampai pada ketinggian tertinggi laut, tiba-tiba stagnasi, sosok Yesuan keluar darinya, jubah emas, tampak agung, dan atmosfer tubuh yang diperbaiki jelas. Itu adalah surga yang nyata. Akhirnya disempurnakan. Dalam bahasa bisikan, avatar elektronik Yesuan berdiri dengan bangga di laut dan ombak laut. Pada saat ini, Kaisar adalah aku adalah Kaisar, dan juga lingkungan surgawi. Petik 2 titik. Dunia luar, alam semesta di langit, banjir. Setelah langit biru jalan konyol itu keluar dari celah-celah kehampaan ratusan miliar mil di depan, tidak ada waktu pertama untuk menembak Yesuan. Dia juga tampaknya mencetak para dewa untuk mempertahankan kekosongan dari pecahan-pecahan yang luas dan kecil dari dunia yang luas. Ini juga yang ingin dilihat Yesuan. Pihak lain belum menembak, dan dia telah duduk di kepala-kepala kaisar, dan hatinya juga longgar. Karena dia tahu bahwa waktunya hampir sama, avatar elektronik akan segera dapat mengkristalkan pusat binatang itu, mungkin di detik berikutnya, pendek. Kedutan pendek tidak cukup, dan getaran hebat dari kekosongan yang luas ini telah mereda, dan suara gemuruh besar dari seluruh dunia secara bertahap berhenti, daun. Meskipun Suan tidak meninggalkan tempat ini, dia adalah orang terkuat di surga, bagaimanapun juga, bahkan jika hanya perpanjangan kekuatan Tuhan dapat menutupi setengah dari dunia. Saat ini, dunia ini berbeda dari yang sebelumnya. Ada banyak bintang aneh dan lebih luas. Ini adalah kekosongan reruntuhan dunia besar dan kecil lainnya, dan mereka telah diintegrasikan ke dalam mega display. Di antara bintang-bintang ini, tidak ada kehidupan sama sekali. Beberapa pecahan-pecahan yang baru digabungkan memiliki atmosfer kehidupan yang kaya. Tentu saja, napas kehidupan ini juga kuat dan lemah. Yang lain, yang baru saja diintegrasikan ke dalam pecahan-pecahan alam liar, dapat mendeteksi kehidupan temperamen, tetapi memberikan rasa kesunyian dan depresi yang ekstrim, tetapi napas-napas ini semuanya sangat kuat. Tidak ada kekurangan kekuatan kuno, dan banyak, bahkan orang-orang kuno adalah yang tertinggi, jumlahnya juga tidak sedikit. Jika tidak ada kecelakaan, penguasa napas-napas ini semuanya haruslah makhluk-makhluk liar kuno yang telah berpartisipasi dalam kehancuran tahun-tahun yang tak berujung sebelum tahun-tahun yang tak berujung. Tentu saja, mereka tidak dapat menjadi kam mayat bayi tanpa kepala. Itu harus menjadi mata hijau dari alam liar. Hari ini, dengan runtuhnya seluruh dunia sebelum akhir zaman, dunia yang luas dan hancur yang telah hancur telah diintegrasikan kembali dan dibawa ke keberadaan yang menyeluruh. Makhluk-makhluk kuno yang tak terhitung jumlahnya milik Kam King Tian Tian Dao King Yan juga telah kembali. Mereka kembali ke ujung dunia, dan mereka akan berkumpul lagi di mata suci jalan surgawi Hong Tian untuk memperjuangkannya. Namun kali ini, bukan hanya untuk memusnahkan kam mayat bayi tanpa kepala. Rencana untuk mata hijau dari hutan belantara harus lebih besar lagi. Dia mengincar era baru Hongmeng berikutnya yang akan dibuka sepenuhnya. Titik ini, dari kolusi awalnya dengan Singbo, membayar harga yang sangat mahal, dan mengirim Singbo ke bintang Bima Sakti tempat bintang induk berada, Anda dapat melihat satu atau dua. Dengan cara yang sama, Yesuan juga terlibat. Meskipun dia tidak ada hubungannya dengan dunia yang hancur sebelum zaman, dia tidak bisa bersikap acuh tak acuh dalam menghadapi era baru Hongmeng yang akan datang. Dia dapat mengabaikan pertempuran antara mayat bayi tanpa kepala dan dua kubu hutan belantara dan surga. Namun dia akan sepenuhnya membuka era baru Hongmeng, tetapi dia harus berjuang untuk itu. Duniaku adalah tuanku. Pada saat ini, ketika guntur dan gemuruh di daerah sekitarnya benar-benar berhenti, bagian ini baru saja menyelesaikan integrasi, dan hamparan luas tanah liar jatuh ke dalam keheningan total, di langit yang jauh ratusan miliar jauhnya. Langit yang banjir dan mata biru sangat rendah tak tertandingi, dan suara-suara tanpa setengah perasaan emosi telah berlalu lagi. Kali ini, jelas bahwa ada sedikit rasa dingin, semut, tinggalkan binatang buas, disiplin diri. Mengaum. Petik 2.
Pada saat ini, desahan keras lutut di kepala-kepala kaisar tiba-tiba menjerit dan menjerit. Kemudian, bentuk tubuh yang awalnya hanya setinggi haluan, itu seperti balon yang mengembang, dan dengan cepat mengembang. Dalam sekejap mata, ia telah mencapai raksasa 60 juta mil, seperti bintang raksasa. Kecepatan, terlalu cepat, pada saat ini, Ye Xuan secara langsung mengaktifkan pembuluh darah konjak di dalam tubuh. Saat raungan itu keluar, kekuatan di tubuhnya segera mulai meningkat. Potensinya seperti sungai yang menderu dalam deru, menjerit di anggota badan dan menjerit dengan sangat ganas, dan ada kekuatan mengerikan dari darah yang mengerikan dari tubuhnya. Selain itu, tubuh besar ini masih berubah, dan itu adalah bulan sabit pendek. Langit berbintang menjadi berkepala 3 dan berlengan 6. Konjak itu nyata, tubuh dari daging dan darah, tubuh tulang pipi dan tubuh kabut hitam. Melebur menjadi tubuh. Petik 2. Oh, tubuh sakrum dalam 3 tubuh nyata konjak tiba-tiba meledak menjadi tenda emas ungu yang ganas, dan desahan kesedihan seperti desahan kemarahan, dan itu bergoyang. Pada saat berikutnya, tubuh tulang pipi mengangkat lengan kiri, dan telapak tangan kiri yang kosong juga merupakan manusia emas yang tiba-tiba, dan busur emas dengan bentuk energi muncul di tangan kirinya. Meskipun tubuh daging dan darah serta tubuh kabut hitam tidak bergerak, tetapi ada juga kilatan dingin di tengah kala jengking, jelas ada juga cara, tetapi belum terungkap. Versus, pada saat yang sama, di mulut amarah yang keras, suara dingin para dewa Ye Xuan Shen juga terdengar, bagaimana dengan mata hijau dari surga yang konyol. Berani, tidak ada perang. Bagaimana dengan mata hijau dari jalan belantara? Berani, tidak ada perang. Saat konjak benar-benar terkondensasi, mulut suara keras itu juga mengungkapkan suara dingin Ye Xuan Shen. Hei, dan, pada saat yang sama, tubuh kerangka dalam 3 tubuh konjak yang sebenarnya tiba-tiba meledak menjadi manusia emas ungu yang ganas. 1. Rahasia-rahasia saham itu seperti kemarahan-kemarahan, dan itu bergoyang. Untuk sesaat, tubuh tulang pipi mengangkat lengan kiri, telapak tangan kiri yang kosong, dan itu juga manusia emas yang tiba-tiba, dan busur emas dengan bentuk energi muncul di tangan kirinya. Busur besar itu sederhana dan kokoh, dan bagian tengah telapak tangan adalah binatang berkepala 2, yang berorientasi pada mulut binatang buas di arah atas dan bawah, menggigit 2 tubuh humanoid. Mereka semua berteriak, tampaknya meraung, tali busur dibentuk oleh lilitan benang emas halus yang tak terhitung jumlahnya, dan kedua ujungnya terhubung ke jiwa kedua tubuh humanoid ini. Namun, itu adalah kekuatan magis biadab dari biadab dan biadab-biadab tidak. Sebelum akhir tahun, ketika pertempuran dunia yang hancur pecah, garpu hutan belantara kuno, yang sekuat kura-kura raksasa emas dan naga emas, pernah menggunakan kekuatan supernatural ini untuk menembak hutan belantara yang besar dan lubang yang tak terlihat. Kekuatan panah itu terlalu kuat, bahkan jika itu adalah mata surgawi yang mewakili keinginan hutan belantara, itu hampir terbanting oleh panah itu. Seperti hari ini, setelah pemulihan dan berjongkok selama bertahun-tahun yang tak berujung, Qingyan Tiandao Qingyan tidak hanya pulih dari surga tingkat 8, tetapi bahkan mungkin melampaui tingkat kultivasi pada saat pecahnya banjir. Dan, setelah pengaturan tahun-tahun yang tak berujung, akhirnya pecahan-pecahan reruntuhan-reruntuhan dunia, yang telah hancur oleh pertempuran asli, sepenuhnya terintegrasi, membawa dunia hutan belantara ke seluruh dunia. Namun, bahkan jika dia tidak pernah membayangkan bahwa pada saat ini, dunia hutan belantara yang luas akan datang ke momen berikutnya di dunia, dan dia sekali lagi akan melihat busur licik hatinya. Saya tahu bahwa ketika tahun-tahun yang tak berujung lalu, ketika perang pecah, yaksa kuno hanyalah puncak dari kesempurnaan agung tingkat ke-9, tetapi sekarang kekuatan tempur Ye Xuan hampir sama dengan surga yang sebenarnya. Jika dia sekarang, dia akan menembak. Anak panah ini, ancaman bagi mata surgawi, tidak lebih lemah dari tahun ini. Itu juga Kuk Ye Xuan, dia memutuskan bahwa mata biru surga pasti tabu. Itu kamu. Saat Ye Xuan menunjukkan wajah asli konjak berkepala 3 dan berlengan 6, Tiandao Qingyan mengenalinya dalam sekejap, dan di langit yang jauh ratusan miliar mil jauhnya, bola mata yang seperti bintang besar di langit menyusut, dan itu mengejutkan. Arti dari kecoa itu langsung menghilang, itu marah, hanya marah, sebidang tanah liar ini, seluruhnya berbisik sedikit, makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya berjongkok di tanah, menggigil. Itu awalnya merupakan perwujudan dari kehendak surga di dunia. Di masa lalu, karena runtuhnya hutan belantara, kendalinya atas surga tidak terlalu jelas.
Dan, saat ini, dengan kebangkitan hutan belantara dan bumi, kendali penuh dunia, kendali Tiandao Qingyan atas dunia ini akhirnya meningkat tajam. Namun, karena dunia liar baru saja bergabung dan belum sepenuhnya stabil, kendali ini belum mencapai puncak tahun ini, tetapi hanya saja ada satu kemarahan yang membuat dunia luas tak berujung ini bergetar, atau itu benar-benar baik-baik saja, ini. Pada saat ini, Tiandao Qingyan benar-benar marah, tidak. Dahulu kala, Ye Xuan memasuki kehampaan Hongmeng, di mana ia mengaktifkan kekuatan magis Dewa Konjak, dan memperbaiki dirinya menjadi lingkungan surgawi, mencapai tingkat ketiga surga dan bumi. Pada saat itu menarik perhatian King Tian Tiandao Qingyan, tetapi itu adalah keberadaan urutan ke-8 surga dan bumi, dan hanya satu langkah dapat mencapai puncak Tiandao. Dalam pandangannya, tiba-tiba muncul, dengan darah Konjak, dan kultivasi Ye Xuan tingkat ketiga, yang telah mencapai tingkat ketiga surga, jelas merupakan ancaman potensial, jadi ia ingin menyingkirkannya. Berbahaya, terburu-buru, Ye Xuan, yang bukan lawan, telah mengorbankan busur langit, mengungkapkan rahasia kendalinya atas kekuatan gaib ini, tetapi mata surgawi tidak peduli, dan masih siap untuk menembak. Pada saat yang genting, mayat bayi tanpa kepala itu terbangun, kura-kura raksasa berongga datang, dan pertempuran dengan mata surgawi, dan akhirnya, mayat bayi tanpa kepala berhasil memasuki medan bintang galaksi tempat bintang induk berada dengan bantuannya dan kekuatan kura-kura raksasa virtual. Pertempuran itu, untuk langit dan bumi, hanyalah rasa malu yang besar. Sebagai inkarnasi dari keinginan dunia, itu sebenarnya diperhitungkan oleh musuh-musuhnya sendiri, dan bayi tanpa kepala itu diserahkan ke galaksi. Sungguh tidak dapat dimaafkan untuk menambahkan satu poin padanya. Sangat disayangkan bahwa sejak saat itu, ia telah kehilangan jejak Konjak, tetapi tidak terlihat, tetapi tidak berharap bahwa itu ditemui di sini hari ini, tetapi bahkan tidak berpikir bahwa target yang awalnya saya cari selalu berada di kekosongan tanah belantara, Pada saat ini, setelah mengenali Ye Xuan, Tiandao Qingyan juga menyadari semuanya dalam sekejap, menyadari bahwa Ye Xuan hanya dipaksa untuk meningkat dengan metode rahasia tertentu di kekosongan Hong Kong. Dan, di sini, karena penindasan surga, hukum rahasianya tidak berlaku. Ternyata kamu bukan surga tingkat ketiga yang sebenarnya. Semut kecil dan setengah langkah, bahkan jika kamu memegang busur kalajengking. Ketika kamu menembakkan anak panah, kamu akan jatuh ke saat yang lemah, dan aku, paling-paling, akan terluka, kamu dapat menghancurkanmu, anak panah ini. Apakah kamu berani menembak? Ini adalah kebenaran besar. Jika Ye Xuan sendirian di sini, dia secara alami tidak berani menembakkan anak panah ini. Dia bahkan tidak berani mengorbankan busur langit, karena dia tahu bahwa pihak lain yakin bahwa dia tidak akan menembak, jadi dia akan tidak terlihat ke dalam situasi pasif. Tapi sekarang, selain dewanya sendiri, dia juga memiliki avatar elektronik, yaitu binatang buas. Kartu, gemuruh, gemuruh. Tampaknya itu semacam respons. Suara kata-kata konyol dari langit dan bumi yang konyol baru saja jatuh. Ye Xuan telah berdiri diam, tanpa gerakan apapun dari binatang buas itu. Tubuh panda yang besar sejauh 500 juta mil, tiba-tiba bergerak. Toko, suara luar biasa dari gerakan mekanis kartu itu bergema, dan ada 4 dentuman gemuruh besar yang dipelintir oleh lengan mekanis besar dari pilar-pilar raksasa. Versus, pada saat yang sama, mata binatang buas yang telah ditutup juga terbuka pada saat ini, dan teriakan marah dikeluarkan di kepala. Meskipun tidak mencapai kengerian kemarahan tiba-tiba dari langit biru, tetapi dengan raungan ini keluar, seluruh hamparan tanah liar yang luas ini memang sedikit bergetar. Buku ini adalah sebagaimana mestinya, karena binatang buas itu juga merupakan keberadaan surgawi sejati. Dari budidaya atmosfer di tubuhnya tidak sebagus mata suci 8 langkah dari surga, tetapi juga mencapai tingkat kedua dari lingkungan surgawi. Ini seharusnya menjadi avatar elektronik yang menelan Kaisar dan Kaisar II, dan tumbuh dan berkultivasi. Luar biasa disebabkan oleh besarnya. Setelah Kaisar pulih sepenuhnya, atmosfer kuat tingkat kedua dari dunia surgawi tersebar di dalam tubuh. Mulut Konjak yang berjongkok di kepala Kaisar tertawa, dan suara Tuhan terdengar lagi, jadi, sekarang. Basecamp olah sihir, Tanah Terlarang Suseng. Ye Xuan pergi, para anggota tingkat tinggi dari Aula Sihir mulai mengumpulkan pasukan secara intensif sesuai dengan instruksinya, dan mengumpulkan semua sumber daya di bintang kehidupan,
atau mengirimnya ke kapal perang dan kapal perang, ketika pada akhir banjir, akhir dunia berakhir. Ketika sejumlah besar puing-puing banjir meremas ke arah kehampaan, dan mulai terintegrasi, seluruh bintang kehidupan terlarang Suseng yang tak terhitung jumlahnya semuanya telah disingkirkan. Tidak ada yang masih terdampar di dalam bintang-bintang, semua orang berada di kehampaan. 6 korps utama aula sihir, seluruh alam semesta ruang terlarang susun, hampir penuh sesak dangdang, diletakkan. Melihat ke langit, kehampaan imajiner dan ujung garis yang lebih jauh, semuanya adalah semua jenis kapal perang, benteng, dan patung-patung para prajurit dan binatang berbintang. Bahkan di ujung garis pandang, Anda tidak dapat melihat sisi. Perintah Yesuan tidak ada yang berani, dan tidak ada yang akan menentangnya. Hanya satu kalimatnya sendiri, seluruh bintang kehidupan terlarang Susing yang tak terhitung jumlahnya telah kosong, dan keluarga yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di sini. Namun, kuil-kuil saat ini banyak, tetapi mereka sama-sama disiplin. Kekuatan pertempuran tanpa akhir di udara virtual juga teratur. Menurut 6 kelompok tentara utama aula sihir, setiap sisi kosong. Di dalam binatang buas, mereka diperbaiki menjadi binatang buas bertabur bintang dengan kekuatan yang bervariasi, berjumlah sekitar 100 juta. Mereka terdiri dari binatang buas bertabur bintang yang awalnya hidup di kehampaan sebidang tanah liar ini. Termasuk pasukan binatang buas dari Legiun Pengembara Bintang asli, serta binatang buas berbintang di tanah terlarang Suseng. Saat ini, Komandan King Yu dan Yu Lingling, Long Yao, Gong Jun, Harimau Angin Hitam, dan Bulan Menderu, Del, akan berada di depan Legiun dan menunggu langkah selanjutnya. Jumlah total orang yang selamat di Legasi Corps adalah ratusan miliar, dan berbagai jenis kapal perang adalah puluhan miliar kapal. Skalanya sangat besar, dan juga menempati kekosongan yang luas. Legiun ini terdiri dari suku sisa Sangzi, dan suku-suku peninggalan di tanah terlarang Suseng, dan kemudian bergabung dengan aliansi orang yang selamat. Tetapi mereka selaras satu sama lain. Saat ini, Panglima tertinggi berjubah hitam ditinggalkan, 9 bangsawan kuat, dan Zhao Dong, Qianan, Sun Si, Li Bei, Del, juga menunggu. Legiun Pengembara memiliki jumlah pasukan terbesar, totalnya lebih dari 1 miliar. Kapal perang adalah benteng besar berdiameter 100.000 meter, total 50 juta kapal, baik milik manusia maupun alam semesta kedua, termasuk beberapa budak di alam semesta pertama, dan partai-partai kuat asli dari Federasi Faro. Legiun, sebenarnya adalah bekas pasukan tawanan, tetapi sekarang, setelah ujian akhir, mereka telah melepas topi pasukan tawanan. Seluruh pasukan nomaden semuanya kuat dari 3 bidang utama dunia. Para komandan bekas parlemen tawanan, seperti Naga Tiga Cakar dan Long Shan-tang, diam dan tenang, dan wajahnya penuh dengan besi dan darah, karena migrasi penuh kuil bukanlah prestasi kecil, dan tidak ada kecelakaan yang diizinkan. Pasukan tawanan memiliki ruang paling kosong. Kekuatan total pasukan ini lebih dari 20 miliar. Kapal perang dan benteng besar dan kecil serta benteng kecil 50.000 meter telah mencapai 1 miliar. Meskipun hanya terdiri dari tawanan berdarah, King Peng dan singa perang, suku-suku dari suku-suku pada dasarnya semuanya datang ke sini, jadi barisannya sangat besar. Selanjutnya, sebagai komandan 3 suku, serta leluhur berdarah, leluhur King Peng, Del, juga berada di depan Legiun. Jumlah anggota pasukan jahat yang kuat dan berkuasa adalah yang paling sedikit, hanya sekitar 100 juta kepala binatang berbintang, tetapi mereka semua adalah orang-orang pemberani yang telah melalui pertempuran berdarah. Kekuatan tempur jelas merupakan pasukan paling kuat dari 5 legiun utama aula sihir. Saat ini, landak Taiko yang memerintah dan kura-kura Taiko berada di depan legiun. Yang pertama telah dipersiapkan untuk kekuatan konyol di bawah kekuatan magis berdarah babi ajaib, dan yang terakhir sudah membuang-buang kekuatan kuno. Tentu saja, babi tua itu asli seharusnya milik Kam ini, tetapi saat ini berada di depan bintang Dongfu Yesuan, siap untuk memerintahkan migrasi. Legiun Tianhe terakhir terdiri dari kelompok iblis dengan Legiun Lara, dan Legiun Tianhe asli dan Korps Kemenangan Yesuan, serta kura-kura dan darah dan nyamuk, meskipun mereka tampak seperti pasukan lain-lain, tetapi untuk Yesuan. Yang paling penting, saat ini, sekelompok nyamuk yang diawasi dan hantu tua dan Naples, iblis, Motiantian, Paman Iblis, klan kura-kura, yang ke-9, nyamuk gila, dan lelaki tua Suanyuan, Duanmu, Bodi, dan pasukan dan keluarga kecil lainnya yang menganggur.
Semua anggota tingkat tinggi memasuki bagian dalam kapal perang, merasakan getaran dahsyat dari seluruh dunia hampa di luar kapal perang, dan coraknya sangat berat. Esensi babi tua adalah komandan umum migrasi aula sihir sebelum Ye Xuan pergi. Dia sekarang berada di luar atmosfer bintang Dongfu Ye Xuan, dan pada saat berikutnya dari pergolakan virtual ini, dia menerima Ye Xuan. Panggilan pengadilan, dimulainya migrasi aula sihir, singkat. Setelah beberapa saat, getaran kehampaan akhirnya berhenti total. Di kehampaan, mata semua orang kuat di 6 legiun semuanya tertuju pada babi tua. Booming, hei, pada saat yang sama, bintang Dongfu milik Ye Xuan datang dengan suara gemuruh bernada rendah, seperti aula sihir hitam kecil yang terbang keluar dari bintang-bintang. Xuan Yuan Ziwei, Duanmu Xiaocha dan Zhao Qianru tidak terlihat dalam bentuk ketiga tipu muslihat itu. Mereka seharusnya sudah pensiun, tetapi sekarang mereka adalah 7 kultus suci kuno dan tertinggi, tetapi mereka berada di puncak istana hitam. Panggilan keluar, saat aula sihir itu kosong, bergegas keluar dari bintang-bintang, di bintang lain di kejauhan, ada juga aliran maskulin, yang jatuh tepat di belakang kuil hitam, berdiri dengan mantap, itu adalah aula sihir yang ditinggalkan oleh Ye Xuan. Lewati monumen itu, monumen ini memiliki arti dari sihir 9 lantai dan busur surgawi. Tidak mungkin untuk tinggal di sini, dan akan mengambilnya. Itu akan ditempatkan di aula sihir di benteng baru Hongmeng, untuk semua penyihir dan siang dan malam. Perasaan, pusaran berbentuk bintang yang memasuki kekosongan Hongmeng berada di sudut terpencil tanah terlarang Suseng. Itu, ditutupi oleh Ye Xuan dengan metode rahasia. Bahkan babi tua itu, saya tidak tahu di mana itu, tetapi sebelum pergi, Ye Xuan meninggalkan koordinatnya di aula hitam. Begitu aula kosong, itu akan diaktifkan dalam sekejap, dengan istana hitam besar seperti bintang kecil yang lurus. Oh, ini, pada saat ini, dengan leluhur suci dari 7 leluhur suci agung mengaktifkan aula sihir, bagian dalam istana hitam segera datang dengan suara dengungan rendah. Seluruh kuil itu seperti bentuk khusus benteng langit berbintang. Tiba-tiba, bergerak, dan pergi ke kedalaman tanah terlarang Suseng. Semua orang mendengarkan perintah, aula sihir sangat tergerak, terbuka penuh. Petik 2. Hei, pada saat itu, suara dewa babi tua keluar, dan mereka menjerit dan menjerit, lalu mereka bergoyang dan mengikuti. Raungan, oh, booming, hampir pada saat yang sama, kapal perang, benteng, dan kabin energi kinetik benteng yang tak terhitung jumlahnya dibuka di kehampaan. Banyak kapal perang meledak menjadi cemerlang, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menjerit dan mengguncang bumi dan bumi. Beberapa kali, 6 legiun, diaktifkan sepenuhnya kekosongan alam semesta, tanah yang sebelumnya telah dirusak oleh binatang buas. Kartu, petik 2, booming, hei, hong, kata-kata dari langit biru jalan yang menggelikan itu baru saja jatuh, dan tubuh mengerikan dari binatang buas panda yang agung mencapai 500 juta mil, dan tiba-tiba bergerak. Pada saat ini, suara luar biasa dari gerakan mekanis kartu bergema, dan binatang buas asli yang telah diam untuk waktu yang lama, 4 lengan mekanis besar seperti pilar raksasa langit mulai berputar, sehingga membuat guntur yang keras. 1. Mata yang tertutup juga terbuka pada saat ini, dan teriakan marah dikirim ke kepala. Napasnya terlalu kuat, dan ada suara gemuruh. Seluruh hamparan tanah liar yang luas ini memang sedikit bergetar. Pada saat ini, binatang buas itu, atmosfer kuat yang telah tersebar di dalam tubuh, telah mencapai tingkat kedua surga dan bumi. Ini justru karena avatar elektronik Ye Xuan telah menelan kesadaran elektronik yang kuat dari Kaisar I dan Kaisar II, dan telah menjadi sangat dekat dengan alasan lingkungan surgawi yang sebenarnya. 1. Tao sangat dekat dengan kesadaran elektronik alam surgawi, dan binatang buas yang kuat dari binatang buas para dewa telah memasuki surga dan bumi. Keduanya digabungkan, tatanan kedua surga, inilah yang seharusnya. Dengan pemulihan penuh Kaisar, Ye Xuan awalnya tergantung di mata orang buta itu, dan akhirnya jatuh kembali sepenuhnya. Itu sudah cukup untuk kepala-kepala Kaisar. Konjak menatap langit dan mata biru di kejauhan, menyeringai, dan suara para dewa terdengar dingin. Jadi, sekarang. Di mulut binatang buas, suara yang sama terdengar. Jadi, sekarang. Ini jelas suara Ye Xuan, jelas dan tidak dapat dipahami, siapapun dapat mendengarnya. Pada saat ini, kehampaan jatuh ke dalam keheningan. Binatang buas dan konjak, satu di sisi lain, yang terakhir tingginya 500 juta mil,
cahayanya dipahat, dan garis pandang terkunci dalam kegelapan langit di langit yang jauh. Tubuhnya penuh dengan napas, dan sepasang orang dapat bergegas keluar kapan saja. Irama, di kepala binatang buas yang besar, konjak berlengan 3 dan 6 berdiri dengan tenang. Tubuh tulang pipi 3 konjak mengangkat lengan kiri, dan busur kalajengking muncul. Tangan kanan juga mencapai tali dan dapat menarik kapan saja. Busur penuh, 1 anak panah ditembakkan, jauh. Singa penghisap darah dan 2 ras manusia dari Federasi Teran menghela nafas lega dan melebarkan mata mereka. Mereka curiga bahwa mereka memiliki ilusi. Apakah binatang buas itu tidak bodoh? Tidak apakah? Itu dikacaukan oleh Yesuan, penguasa kuil iblis. Bagaimana? Tiba-tiba terbangun. Selain itu, masih ada terobosan dalam kultivasi kekuatan, dan telah mencapai tingkat kedua dari keadaan surgawi. Apa yang terdengar di mulut adalah suara Yesuan, penguasa kaisar. Hati melintas melalui pikiran-pikiran ini, dan ketiga lelaki tua itu hanya merasakan dentuman di otak, dan mereka bingung selama beberapa saat. Kemudian mereka menghela nafas dan mendesah, dan mereka berteriak. Saya mengerti, semua ini adalah tubuh utama kuil, Yesuangan. Dia awalnya memiliki avatar elektronik, dan Kaisar II juga dapat memasuki tubuh binatang buas. Jika tidak ada kecelakaan, Yesuan, penguasa olah sihir, harus mengirim tubuh elektroniknya dan memasuki tubuh binatang buas. Pada saat yang sama, dewa mengganggu di luar, dan akhirnya tubuh elektronik telah menelan elektronik Kaisar Yi dan Kaisar II. Kesadaran, membuat dirinya kuat, dan memurnikan binatang buas. Desis, tulisan tangan yang menakjubkan, Kaisar Yi dan Kaisar II telah bertarung begitu lama, tetapi saya tidak menyangka itu akan lebih murah pada akhirnya. Hari ini, Aula Sihir memiliki binatang buas tingkat kedua dari surga dan bumi, dan kepemilikan Dewa Yesuan dapat membuat langit dan bumi cemburu. Dewa terkuat melewati haluan. Aula Sihir hari ini benar-benar tak terkalahkan di langit ilusi tanah yang hancur ini. Tidak peduli sisi kekuatan mana, itu jelas bukan lawan mereka. Petik 2. Bahkan jika semua leluhur dari 3 tempat perlindungan besar Federasi Rakyat Tiongkok terbangun, mereka tidak dapat bersaing dengan mereka. Di dunia ini, keberadaan Yesuan, penguasa olah sihir, dapat ditekan. Hanya hutan belantara yang jelas. Saat seruan ini terdengar, singa perang berlumuran darah dan 2 ras manusia dari Federasi Teran, wajah mereka sudah sangat melorot. Jika mereka mengatakan bahwa mereka cukup marah dengan ketidakpedulian Yesuan dan mereka kesal, maka sekarang semuanya berbeda. Hari ini, penguasa iblis telah memasuki surga yang sebenarnya dan langkah kedua dari surga. Kaisar, yang telah diperbaiki, membuka jarak dengan mereka dalam sekejap, dan tidak ada perang sama sekali. Pikiran-pikiran ini terlintas di otak. Ketiga lelaki tua itu tanpa sadar menoleh dan bertukar mata melalui jarak hampa yang tak berujung. Mereka semua melihat kesedihan dan kehancuran di belenggu yang lain. Mereka juga kuno dan tertinggi. Mereka dulu berada di level yang sama dengan Yesuan, penguasa kuil, dan bahkan saling bertarung. Sekarang, tidak terlihat, mereka telah dilemparkan langsung oleh penguasa iblis, Yesuan, dan menjadi level yang memiliki nomornya sendiri dan tidak dapat berdiri bahu-membahu satu sama lain. Perasaan ini benar-benar tidak nyaman, dan sangat memalukan. Yesuan, kamu ingin mati bersama hidupku. Ketika singa perang berlumuran darah dan 2 ras manusia dari Federasi Teran menghela nafas, sisi lain dari sisi lain kosong, seperti langit raksasa seperti bintang, mata yang menarik perhatian menyusut, dan suara pengetahuan Tuhan yang tak tertandingi juga keluar. Saya harus mengatakan bahwa perhitungan Anda telah berhasil, dan Anda telah menelan kesadaran elektronik Kaisar Yi dan Kaisar II, dan akhirnya mendapatkan tubuh binatang buas yang telah memasuki surga dan bumi yang sebenarnya. Petik 2. Tetapi meskipun begitu, jika Anda ingin bertarung dengan saya, Anda masih bukan lawan. Kaisar ini hanya tingkat kedua, tetapi saya adalah keberadaan tingkat ke-8 dari situasi ini. Apa yang ingin Anda lakukan dengan saya? Ini, sejujurnya, bahkan jika dia tidak mengatakannya, Yesuan tahu dengan jelas bahwa dia jelas bukan lawan dari mata hijau, bahkan jika ada kombinasi kaisar dan binatang buas, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan satu sama lain. Tetapi, dia memiliki keyakinan, karena dia tahu bahwa jika binatang buas itu putus asa untuk bergegas maju dan untuk sementara menahan mata hijau liar, maka Dewa Yesuan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengunci tubuhnya sepenuhnya dan menembaknya dengan 1 anak panah.
Dengan kultivasinya saat ini sebagai kekuatannya, dia berkomitmen penuh untuk menampilkan busur suci. Meskipun tidak mungkin membiarkan tanah 8 langkah dari surga dan bumi yang konyol itu jatuh, itu dapat membuatnya terluka parah. Pihak lain akhirnya menyelesaikan pengaturan, sehingga akhir banjir akan datang ke dunia secara menyeluruh. Itu harus memiliki pengaturan yang lebih penting untuk diluncurkan. Pada saat ini, dia tidak mampu menanggung konsekuensi dari cedera yang tiba-tiba dan serius. Sebaliknya, membiarkan Yesuan pergi dengan tenang bukanlah hasil yang tidak dapat diterima. Bahkan jika itu benar-benar tidak dapat diterima, langit yang sedih dan mata biru hanya bisa seperti itu, karena dia tidak punya pilihan yang lebih baik. Di sini, hati Yesuan besar, dan tubuh daging dan darah konjak berkedip, dan suara pengetahuan Tuhan langsung terkirim, seperti yang kamu katakan, bahkan jika kuil ini digabungkan dengan binatang buas, itu pasti bukan lawanmu. Tapi begitu perang berlangsung, di bawah binatang buas kekaisaran, kuil dapat dengan lancar mengunci AC-mu sepenuhnya, dan kamu akan dipukul dengan slam-dunk, tetapi kamu akan terluka parah. Petik 2. Hasil dari ini, apakah kamu bertahan sekarang? Atau katakan, kamu bersedia menanggungnya?